Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang luar biasa dan penuh semangat. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita akan menjelajahi sebuah topik yang bukan hanya penting untuk karir kita, tetapi juga masa depan peradaban manusia. Selamat datang di presentasi tentang etika profesi dan manajemen teknologi, integrasi nilai moral, kompetensi profesional, kewirausahaan, dan dinamika inovasi di era abad 21 bersama saya Jarwanto, rekan belajar antum di Universitas Siber Muhammadiyah. Jadi teman-teman, teknologi tanpa arah moral yang benar adalah kehancuran dan sebaliknya. Moral tanpa penguasaan teknologi akan membuat kita tertinggal. Mari bersama-sama kita bedah bagaimana mengawinkan kecerdasan otak kita dengan kejujuran hati kita, seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya, dasar etika dan perkembangan moral. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai perjalanan kita dari dasar yang paling mendasar. Apa itu etika dan moral? Berdasarkan KBBI, etika adalah kompas kita tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral kita di tengah masyarakat. Namun, bagaimana moral kita berkembang? Lawrence membagikan dalam 6 tahapan hebat. Mulai dari tahap 1, di mana kita patuh hanya karena takut dihukum, seperti anak kecil yang takut dimarahi ibunya. Terus naik hingga puncaknya di tahap 6, ketika kita melakukan kebaikan murni karena suara hati nurani universal kita, seperti itu. Pertanyaannya untuk kita hari ini, di tahap manakah posisi moral kita saat ini? Sebagai calon profesional hebat, mari kita pastikan tindakan kita digerakkan oleh prinsip moral tertinggi, bukan sekedar takut pada sanksi sosial atau hukum, seperti itu. Oke, lanjut berikutnya, yaitu tentang klasifikasi kebutuhan dan profesional. Sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Kita semua adalah manusia yang memiliki kebutuhan. Abraham Maslow menjelaskannya lewat piramida kebutuhan yang sangat terkenal ini. Kita mulai dari kebutuhan fisiologis dasar seperti makan dan minum, lalu rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, hingga puncaknya aktualisasi diri menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, untuk mencapai puncak piramida tersebut, kita dituntut untuk menjadi profesional sejati. Menjadi profesional bukan cuma soal digaji besar atau punya meja kerja yang bagus. Ini tentang keahlian tingkat tinggi, komitmen total, berpikir sistematis, dan yang paling penting memiliki integritas moral yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Berikutnya adalah tentang hak cipta dan etika sistem informasi. Di abad digital ini, rekan-rekan pasti sering mendengar kalimat data is the new gold. Data adalah emas baru, seperti itu. Data dan karya intelektual adalah aset yang paling berharga saat ini. Disinilah pentingnya haki atau hak atas kekayaan intelektual untuk melindungi daya pikir kreatif manusia. Dalam dunia sistem informasi, kita dipandu oleh prinsip PAPA dari Richard Mason. P berarti dari privasi, kita harus menghormati hak pribadi atas data seseorang. Akurasi, data yang kita kelola wajib akurat karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Properti, kita wajib menghargai kepemilikan intelektual dan menolak keras plagiarisme. Akses, kita harus memastikan akses informasi yang adil untuk kemaslahatan bersama, seperti itu. Sebagai pegiat teknologi, mari kita gunakan kekuatan kita untuk melindungi pengguna, bukan menyalahgunakannya. Sekarang selanjutnya, menanam jiwa teknopreneur. Ini adalah bagian favorit saya, menanamkan jiwa teknopreneur. Apa itu jiwa teknopreneur? Ini adalah perkawinan sila yang indah antara teknologi canggih dan mentalitas wirausaha. Menjadi teknopreneur bukan soal berapa tinggi gelar akademis Anda, melainkan seberapa besar keberanian Anda dalam mengambil risiko. Seorang teknopreneur sejati wajib mengasah visi yang tajam ke depan, memiliki kreativitas yang untuk berpikir berbeda, siap bekerja lebih keras dari orang lain, tahan terhadap kritik, dan tidak pernah cepat puas, seperti itu. Jika Anda ingin membuat perubahan,
yang besar di dunia ini. Ubah pola pikir Anda hari ini, berani melangkah, berani gagal, dan berani untuk sukses. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tren sains dan teknologi di abad 21. Teman-teman, sadarkah kita bahwa hari ini kita sedang hidup di masa depan yang dulu hanya ada di film-film fiksi ilmiah seperti itu, atau di dongeng-dongeng orang tua kita dahulu seperti itu. Sains membantu kita memahami alam semesta, sementara teknologi mewujudkannya menjadi alat praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Di abad ke-21 ini, perkembangan teknologi melesat seperti roket. Kita melihat lahirnya intelligent agent assistant seperti AI dan lain sebagainya, asisten cerdas otonom yang bisa berbicara layaknya manusia. Kita merasakan kehebatan virtual reality atau VR yang mengubah cara kita belajar, berlatih, dan berpromosi. Kita berada di gerbang revolusi kecerdasan buatan dan medis yang tak terbatas. Masa depan ada di tangan kita. Mari kita pimpin tren ini. Berikutnya adalah kompetensi profesionalisme kerja seperti itu. Untuk bisa memimpin tren tersebut, apa modal kita? Jawabannya adalah kompetensi profesional. Profesionalisme kita diukur dari gabungan 4 komponen luar biasa ini. Pertama adalah kompetensi spesialis. Anda harus jago dan menguasai teori, praktek, teknis di bidang Anda. Kompetensi metodik, Anda harus mampu berpikir taktis dan sistematis saat memecahkan masalah. Kompetensi individu, Anda harus memiliki inisiatif tinggi, kreativitas, dan karakter yang bisa dipercaya. Kompetensi sosial, Anda wajib bisa berkomunikasi dan berkolaborasi bersama dalam sebuah tim. Ingat rekan-rekan, pintar saja tidak cukup jika Anda tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Mari bangun sikap positif ini setiap hari. Setuju? Oke. Berikutnya adalah 5 prinsip etika dan landasan moral. Ketika karir kita melesat tinggi, apa yang menjaga kita agar tetap menapak di bumi dan tidak menyimpang? Ini dia 5 prinsip etika utama. Pertama adalah utilitarianism. Apakah teknologi yang kita buat membawa manfaat terbesar bagi masyarakat banyak? Kedua adalah deity ethics. Apakah kita bekerja dengan jujur sebagai bagian dari kewajiban kita? Ketiga adalah right ethics. Apakah kita menghargai hak cipta orang lain dan menjauhi plagiarisme? Serta virtue dan environment ethics. Apakah kita menjaga kualitas karakter kita sekaligus melestarikan bumi kita? Jadikan kelima prinsip ini sebagai jangkar moral dalam keputusan profesional yang kita ambil. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah manajemen risiko dan struktur, SDLC, seperti itu. Maju tanpa strategi itu namanya nekat. Di dalam dunia teknologi kita wajib memahami manajemen risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang bisa menghancurkan bisnis atau proyek kita jika tidak dimitigasi. Oleh karena itu, kita harus mendeteksi ancaman, mencari celah, kerentanan, dan merancang sistem pertahanan yang kuat. Dalam proses pengembangan sistem atau SDLC, kita menggunakan 9 langkah penilaian risiko. Jadi ada 9 langkah penilaian risiko yang sistematis, mulai dari menentukan karakteristik sistem hingga menyusun rekomendasi kontrol terbaik. Dengan manajemen risiko yang matang, kita memastikan bahwa inovasi yang kita bangun tidak hanya canggih, tapi juga aman dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah siklus hidup produk atau PLC. Siklus hidup produk. Rekan-rekan, segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Begitu juga dengan produk teknologi yang kita ciptakan. Menurut Baso Swasta, setiap produk yang melewati grafik produk life cycle atau PLC dimulai dari tahap perkenalan yang butuh promosi besar-besaran, lalu melompat ke tahap pertumbuhan di mana permintaan melonjak tajam. Setelah itu masuk ke tahap kedewasaan di mana pasar mulai jenuh dan persaingan harga sangat ketat.
sehingga akhirnya sampai pada tahap kemunduran saat produk kita mulai ditinggalkan. Sebagai pengelola teknologi yang cerdas, kita harus tahu kapan harus memperbarui fitur, kapan harus beralih pasar, dan kapan saatnya meluncurkan inovasi produk yang baru sebelum produk lama kita mati ditelan zaman. Oke, berikutnya adalah 4 komponen kemampuan teknologi. Untuk menjaga kelangsungan inovasi tersebut, manajemen teknologi mengajarkan kita tentang 4 pilar kemampuan teknologi yang disingkat menjadi THIO atau THIO. T berarti dari kata technoware, ini adalah mesin, alat, perangkat keras, dan fisik dari teknologi kita. Berikutnya adalah humanware, ini adalah manusianya, pengetahuan, keahlian taktis, dan komitmen profesional kita. Berikutnya adalah infoware, ini adalah data, dokumen, manual pengoperasian, dan pengetahuan tertulis kita. Berikutnya adalah orgaware, ini adalah manajemen, struktur organisasi, dan budaya kerja kita. Ingat rekan-rekan, membeli alat canggih technoware akan sia-sia jika kita tidak melatih manusianya yang mengoperasiokannya. Kalau tidak kita latih, secanggih alat apapun itu akan sia-sia atau tidak memiliki tata kelola orgaware yang benar. Keempat pilar ini harus tumbuh secara seimbang. Terakhir adalah manajemen manajemen inovasi versus MOT. Ini adalah bagian penutup kita. Sebagai slide terakhir kita hari ini, apa perbedaan mendasar antara manajemen inovasi dan manajemen teknologi? Inovasi berfokus pada melahirkan ide baru dan menyelesaikan masalah kreatif secara ilmiah, sedangkan MOT bertugas menjembatani sains tersebut dengan manajemen praktis agar inovasi tadi bisa dikomersialkan dan disebarluaskan untuk keunggulan kompetitif global. Lihat bagian slide ini. Keberhasilan komersialisasi membutuhkan ide generator yang kreatif, ide brainstorming yang kreatif, tetapi yang paling menentukan kesuksesan adalah project champion, para pejuang proyek yang memiliki gairah keberanian tinggi. Rekan-rekan sekalian, jadilah project champion itu. Jadilah profesional yang tidak hanya cerdas menguasai teknologi dan inovasi, tetapi juga teguh memegang etika moral di dalam dada kita. Mari kita pimpin masa depan dengan kecerdasan, integritas, dan semangat membara. Terima kasih atas perhatian Anda yang luar biasa. Bersama saya Jarwanto, teman Anda dari Informatika Cyber Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.